apa namanya, untuk evaluasi ataupun kita ngasih suatu case lah ya. Suatu case, kalau seandainya ada yang kurang perlu ini ya, ditambahkan gitu kan. Oke, saya buka sesi aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semua. Waalaikumsalam, selamat pagi. Oke, terkait dengan ininya sendiri, apa saya membuka langsung case-nya dari kalian atau saya akan menambahkan terkait dengan preferencing. Kemarin kan ada 3 item ya. Kita coba hanya baru satu kalau nggak salah yang item yang ketiga. Kalau saya mau tambahkan satu lagi, dua lagi berarti ya. Dengan sampling data yang berbeda, dengan case yang berbeda, apakah bisa gitu? Atau ada yang mau Bisa, Pak? presentasi? Saya tambahkan dulu aja kali ya. Siap, Bapak. Oke, nanti setelah itu mungkin ada yang siap untuk presentasi nanti setelah itu. Oke, saya tambahkan dulu aja sambil nunggu kali. Oke, ini ada satu case namanya Big Match yang menambah satu case namanya Big Match di mana fungsinya dia melakukan broadcasting ya, di mana sales ini ingin melakukan broadcasting terkait dengan yang ada di perusahaan dia. Di sini datanya untuk datasetnya saya ngambil dari Kaggle. Dari Kaggle kalian bisa apa namanya ambil lah sampling-samplingnya. Nanti pun event-nya sendiri source-code-nya akan saya berikan. Nah ini data-datanya untuk size-nya sekitar 526,25 kilo ya, kecil kok. Nanti bermain di test set-nya aja. Tapi kita belum sampai ke modeling ya. Di sini baru sampai ke coba untuk memecahkan ketiga item tersebut. Oke, sudah tampak ya di layar ya. Oke, seperti biasa. Sudah, Pak. Oke, Sudah. seperti biasa kita panggil butuhkan library. Library untuk yang pandas, Navi. Oh, dalam hal ini saya sudah tampung semua ya di Sysbone karena kan hanya satu item doang kan kita menggunakan item untuk melakukan processing-nya sendiri. Ada pandas, Navi, sistem yaitu untuk memanggil si database-nya sendiri, tambah dengan Seaborn dan tambah dengan MATLAB. MATLAB inline ini sebatas untuk memproses secara inline ya di baris secara di dalamnya sendiri. Di mana di sini coba untuk menampilkan semua kolom yang ada di kolom semua tuh. Jadi untuk melihat semua kolom yang ada di dataset tersebut. Nah dalam hal ini datasetnya sendiri saya pakai menggunakan Bigmatch, misalkan Bigmatch 01 ya. Itu untuk mengakses ke Bigmatch 01 biasa kita menggunakan di Google Colab. Tinggal masuk aja ke Google Colab, terus minta izin untuk ke email yang kita taruh data tersebut. Oke. Ini untuk yang Bigmatch berarti dia datanya yang ini ada S2, kita lihat masuk ke Bigmatch. Bigmatch, ini dia Bigmatch. Oke, kita lihat. Bigmatch 01, berarti datanya yang ini ya, Bigmatch 01. Kalau lihat kita datanya, nah dia datanya seperti ini. Data kalau kita buka secara fisik ya, dia ada data yang yang untuk yang Wix. Ini ada data-data yang empty, ada yang data yang kosong, begitupun data yang outside yang kosong. Ini kalau kita lihat secara fisikal datanya ya. Oke, kita panggil deh Bigmatch 01-nya. Terus kita tampilkan 5 ke atas dari atas ya, datasetnya. Ini tampak data-datanya ada products, beratnya, kategori untuk yang fatnya, product efisien dan sebagainya.
Setelah kita lihat, kita coba, lihat secara data statistikalnya sendiri untuk, numerical, ini jumlahnya untuk count-nya sendiri untuk Wax sekitar 7,60, min-nya dan termasuk juga nilai maksimum dan nilai minimumnya sendiri. Kalau kita lihat bentuk dari datanya sendiri, di sini, jumlah banyaknya data 8523 dengan yang 12 untuk, fitur-fiturnya atau atribut-atributnya seperti produk, Wax, fact count, fact contact, dan sebagainya. Biasa kita ngecek dulu karakteristik dari data, karakteristik untuk data supaya kita melihat kebijakan datanya seperti apa. Di sini kalau kita ngelihat, tipe datanya, untuk produk ID ya tipe datanya objek, ini dalam bentuk objek ya, dalam bentuk apa namanya, kategorial, terus Wax untuk yang float, boleh bilang desimal ya, sama ada yang integer, establish a year. Selain itu pada objek dengan fit-nya aja, objek dengan, float aja. Nah, kita di sini kita ngecek untuk apakah ada data yang kosong, data yang kosong atau data yang isi ya untuk, kasus dia tuh, datanya tuh hilang atau enggak gitu kan. Nah, di sini kalau kita ngelihat dari data yang ada, dari atribut yang ada, bahwa data di produk ID, Fed contest, produk, produktif, dan sebagainya, ini tipenya masih dia nggak ada yang nol. Maksudnya datanya data tuh bagus, bukan data sampah, data sudah keisi semua. Tapi kalau kita ngelihat yang, Wix-nya sendiri, ini ada sebesar, data yang hilang sebesar, 14.463. Begitu juga yang, outside-nya. Outside ada 2.410, 10 data. Nah, berarti data-data yang inilah yang kita akan, rapikan menggunakan, pre-processing dalam hal ini ya. Nah, kita ngecek, nah dia biasanya ini ada 2 cekan sih sebetulnya, pakai ini aja cukup. Kalau ini kalau kalau kita ngelihat kasus, menggunakan ini, is null, is any untuk melihat apabila dia statusnya, apa namanya, apabila dia statusnya dia yes, berarti dia aman. Oke, kalau kita lihat di sini presentasinya, presentasi untuk yang kategorikal, karena kan tadi kita ngambil yang, data-data yang sorry bukan dengan data yang outside ya. Di mana data outside ini data sifatnya kategori. Datanya sifat kategori untuk isi kategorinya sendiri, nanti kita bisa lihat, berdasarkan data yang ini juga kita bisa ambil untuk stripping-nya ya. Untuk stripping-nya, untuk melihat data itu kategori atau tidak, kita bisa menggunakan, script yang ini, isi dari kategori datanya itu apa aja. Kita copy saja. Oke, big match. Oke, source code. Kita jalankan, mana aja sih yang kategori. Oh, ini oke sebentar. Oh, ini data orinya ya. Ini datasetnya. Ngecek bahwa dataset ori is not defined. Berarti ini nggak kenal karena kan kita memakai menggunakan dataset ya. Menggunakan dataset. Bukan ke dataset, bukan data ori. Kita ganti aja. Ini yang untuk yang data kolom unik 1000 berarti dia mengecek level dari isi datanya itu sebanyak berapa karakter. Kita kasih aja 100 supaya lebih banyak itu kalimatnya. Sehingga kalimat yang misalkan yang enggak ini ditampilkan sama dia, yang kira-kira panjangnya maksimal 100 dia akan tampilkan. Tapi kalau misalkan di atas 100 dia nggak ditampilkan. Tapi kan kalau dalam bentuk kategorikal rata-rata di bawah 100 lah ya. Nggak mungkin dia terlalu banyak ya. Oke, kalau kita lihat, oke, oh ini sama sih. Oke, kita lihat kenapa dia. Oh ini dataset orinya gimana sih? Nah, di sini kita lihat untuk yang outside tadi ya, kita mengambil untuk data yang outside, karena kan outside ini data yang kena apa namanya data itu hilang ya, data itu hilang, missing value. Lihat untuk yang di outside ini dia ada 3 ya, ada medium,
untuk kategorinya ya, medium, high dengan small. Yang none ini itu yang data yang hilang. Nah, hilang ini sebesar berapa none? Yaitu sebesar 24, 10. Berarti data yang ini ya. Kategori kali ini yang data yang hilang, yang kita fokus ke outline size. Nah, setelah itu kita cek, kita jalankan, ternyata dia sebesar 28,3. Jadi kategorinya masih di bawah 70%. Data itu masih kita perbaiki. Oke, yang tadi saya bilang, kita coba untuk melakukan flip tracing. Ada 3 jenis yang kita pakai untuk missing value, di mana yang kemarin kita menggunakan jenis yang ketiga ya, menggunakan nilai yang hilang. Kita coba mengganti nilai kategori yang berdasarkan data yang sering muncul dengan yang kedua, yaitu menggunakan nilai kategori sebelum dan sesudah data yang hilang. Nah, coba kita menggunakan cara pertama, mengganti nilai hilang dengan nilai yang sering muncul atau dalam bentuk modus.